Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Semua senjata sudah siap dan makanan untuk perang sudah siap juga. Pasukan diwajibkan menjaga kondisinya 100% menghadapi perang ini. Kokoa memberikan semangat ke pasukan di sana yang berisi, pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran yang sangat panjang. Tapi kita tidak boleh kalah dengan para knocker. Tugas kalian adalah melindungi kehidupan antar manusia setiap harinya dan bertanya ke prajurit, bisakah mereka melakukannya? Para prajurit dengan suara lantang menjawab pertanyaan Kokoa tadi. Terlihat orang-orang yang tidak berpentingan ikut dengan Kokoa balik ke Uralis. Mereka pamit ke Bon dan kawan-kawan. Bon meminta Kokoa dan yang lainnya kembali dengan hati-hati. Lalu Cabo memberikan semangat kepada Bon berupa ucapan, Bon tidak boleh menangis lagi saat perang sudah tiba. Hal itu membuat Mesar bertanya ke Bon, kau menangis? Bon dengan muka yang malu menjawab iya. Eris terlihat mau mengucapkan sesuatu ke Bon, akan tetapi tidak jadi. Bon paham dengan apa yang mau diucapkan Eris. Jadi Bon berkata, aku pasti akan pulang. Jadi kamu harus jaga hatimu. Eris dengan senang hati menjaga perasaannya saat Bon tidak ada di sisinya. Lalu Fushi menyuruh Bon pulang saja, karena saat ini waktu yang tepat untuk Bon kembali ke Uralis. Dan meminta para aliasi untuk pulang juga ke Uralis. Kay mungkin bisa hidup lama jika tidak di sini. Hello mungkin akan menemukan tempat lain selain di sini. Dan Mesar bisa mengajak Tuan Putri Ame pergi dari sini menuju Uralis. Hal itu membuat Mesar bertanya, apa yang kau ucapkan, Fushi? Fushi menjawab, dirinya tidak percaya diri dengan perang ini. Dirinya tidak bisa melindungi setiap orang yang ada di sini. Fushi sangat takut semua orang akan mati dengan perang ini. Fushi pikir, mungkin dia sudah membuat para aliasi menyesal. Saat itu juga Kay berkata, menyesal? Itulah masa lalu kita. Mereka datang ke sini karena penyesalan mereka. Si kuda terlihat setuju. Lalu Hilo juga setuju apa yang dikatakan Kay, karena mereka semua memilih untuk berada di sini. Sedangkan Mesar berkata, akan sulit jika kamu takut sekarang. Apa kamu butuh baby sister supaya tidak takut? Bon menjelaskan lagi ke Fushi, mereka di sini tidak untuk mati. Mereka datang untuk memulai hidup baru. Kokoa dan yang lainnya sudah pergi dari Renrit. Dan ini hari yang mereka tunggu. Bon bertanya ke mereka, apa ada persiapan lain? Fushi menjawab, dirinya akan memilih sinyal atau akar ke para aliasi supaya bisa terhubung dengan para aliasi. Walaupun Fushi bisa merasakan di mana para aliasi, tapi dirinya tidak bisa mendengar suara para aliasi. Hal itu akan dibagi 3 tempat supaya bisa terhubung dengan Fushi. Dan Fushi ingin meninggalkan beberapa badannya di seluruh kota, bertujuan supaya Fushi bisa secepatnya berpindah tempat. Tikus tanah ditempatkan di jalan air, kakek Sake berada di base, Nandur di kota, Handal di menara, Mat di dinding kastil. Para knocker tidak akan menyerang bagian-bagian dari Fushi yang tidak Fushi tempati. Tapi tenang saja, selama mereka terpasang dengan tali Fushi, mereka adalah bagian Fushi. Sedangkan di lain tempat, Eko diperingatkan salah satu prajurit di sana untuk tidak berada di sini dan meminta segera pulang saja. Akan tetapi temannya memberitahu bahwa Eko adalah teman Fushi. Dan atas perintah ratu, Eko diperbolehkan bebas melakukan apapun. Dari jauh Eko melihat sesuatu. Segera Eko memberitahu Fushi bahwa mereka para knocker sudah siap untuk peperangan ini. Hal itu membuat para prajurit bersiap di tempat. Fushi langsung melihat apa yang Eko tadi lihat. Dari kejauhan terlihat bola dan suara bising menuju gerbang barat. Fushi segera memberitahu ke mereka. Dengan ledakan yang cukup keras yang menuju ke wujud Mat, tali yang terhubung dengan Fushi putus saat itu.
Mat terbangun dari kematian yang cukup lama dia nantikan. Seorang gadis yang tak terlupakan terbangun. Fuzi merasakan sesuatu yang baru. Bon tidak paham dengan yang dimaksud orang baru yang Fuzi bicarakan. Bon pikir mungkin seseorang yang baru saja lahir. Fuzi tidak yakin dengan jawaban Bon, karena ini berbeda dari biasanya. Lalu Eko memberitahu serangan knocker lagi. Para knocker ternyata menggunakan peralatan perang juga. Hal itu membuat seluruh kastil diserang bertubi-tubi. Lalu Bon meminta para prajurit untuk masuk ke dalam dinding. Hilo menyadari saat ini mereka tidak bisa membalas serangan knocker karena jarak yang begitu jauh. Sam panik karena baru kali ini dirinya melihat knocker bisa memiliki senjata perang. Saat itu para prajurit panik membuat Fuzi akan menghentikan knocker langsung. Bon bertanya apa yang akan Fuzi lakukan. Fuzi tidak akan membiarkan para knocker berada di wilayahnya, karena Fuzi sudah mempersiapkan semua, dari dalam kastil maupun luar. Lain tempat, prajurit yang ditempatkan di saluran air menjaga tempat sana dan memburu knocker yang akan datang di sana. Akan tetapi Fuzi dengan cepat menghancurkan knocker yang ada di sana. Hal itu membuat para prajurit tidak dibutuhkan di tempat itu. Satu persatu knocker bisa dibasmi Fuzi, tapi hal ini membuat Fuzi kehabisan tenaga, karena Fuzi menggunakan kekuatannya yang cukup jauh untuk memburu knocker yang bersembunyi. Fuzi diminta Kahak untuk istirahat dulu memulihkan kekuatannya, tapi Fuzi paham jika saat ini mereka diserang knocker di setiap sisinya. Kahak bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu Fuzi. Fuzi menjawab, dirinya sedang fokus sekarang dan meminta Kahak untuk pergi saja. Adegan berganti si paman yang bertanya, apa yang kamu lakukan di sini dari kecil? Ini bukan tempat untuk anak-anak. Di mana ibumu? Apa kamu tersesat? Si paman diperingatkan prajurit di sana untuk segera pergi. Lalu si paman mengajak gadis kecil itu pergi bersamanya ke rumahnya. Akan tetapi terlihat gadis kecil itu menangis. Hal itu membuat si paman meminta gadis itu, jika sudah di rumahnya, akan memberikan masakan istrinya yang akan bikin gadis kecil itu senyum kembali. Adegan berganti ke prajurit perempuan yang menyadari bahwa air kota sudah diracuni.